Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, sesuai permintaan kalian, jadi kali ini aku bakal bikin video khusus buat teman-teman kelas CB, CC dan CD. Nah, di sini aku bakal bahas kemarin di asesmen kemarin yang sempat tertunda, yaitu tentang piutang wesel. Oke, teman-teman. Diharap diperhatikan juga nanti ya. Jadi di sini aku bahas pengertiannya dulu. Kemarin udah sempat dijelasin juga kan ya, bahwa piutang wesel itu sebenarnya merupakan jenis piutang, di mana jenis piutang ini didasari adanya perjanjian secara tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu. Jadi intinya bedanya, kalau kemarin kan kita bahas tentang piutang dagang. Piutang dagang kan tidak adanya perjanjian tertulis ya. Nah, kalau di piutang wesel nih ada tambahan, yaitu perjanjian tertulis. Jadi buktinya nggak hanya faktur penjualan, tetapi adanya surat wesel tersebut. Kita akan bahas tentang klasifikasi dari piutang wesel. Nah, piutang wesel secara garis besar itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang wesel berbunga, sama ada wesel tanpa bunga. Bedanya, kalau wesel berbunga itu pada saat nanti jatuh tempo, kan di sini kita dari sisi perusahaan ya, dimana ada perusahaan lain yang utang pada kita. Nah, kita akui sebagai piutang kan. Nah, dimana perusahaan lain yang utang kepada kita, yang kita anggap piutang tadi, itu pada akhir jatuh tempo, pada saat jatuh tempo itu berkewajiban membayarkan sejumlah uang sebesar nilai nominal plus bunganya. Jadi nanti ada, nggak hanya sebesar nilai nominalnya aja, tetapi ada bunga tambahan yang harus dibayarkan oleh perusahaan lain kepada perusahaan kita. Nah, bedanya kalau wesel tambahan bunga itu bunganya dinaikkan secara eksplisit. Jadi nggak dijelaskan secara rinci berapa sih bunganya. Nah, jadi dinyatakan secara eksplisit di situ. Tapi di situ sebenarnya ada bunga, tapi nggak dijelaskan aja. Nah, terus teman-teman, pengakuannya gimana? Nah, di situ kan di dalam piutang itu kan ada piutang jangka pendek sama ada piutang jangka panjang ya. Kalau misalnya piutang jangka pendek dengan menggunakan piutang wesel, maka diakui sebesar nilai nominalnya. Nah, nanti nilai nominal itu pasti diketahui teman-teman di soal berapa nilai nominal dari piutang wesel tersebut. Misalnya kayak di contohku kemarin, itu kan ada nominal sebesar 10 juta kayak gitu. Nah, bedanya kalau jangka pendek itu kan kurang dari 1 tahun, kalau jangka panjang kan lebih dari 1 tahun. Nah, kalau yang jangka panjang itu kita harus hitung nilai sekarang dari piutang wesel tersebut. Karena apa? Karena nilai nominal yang ada, di piutang wesel yang tertera di weselnya itu merupakan nilai yang harus dibayarkan kemudian, bukan yang di antara nilai sekarang dengan nilai yang masa datang kan berbeda nilainya. Nah, makanya kita hitung PV-nya dari wesel tersebut apabila dia jangka panjang seperti itu. Teman-teman, nanti itu dalam menghitung present value atau nilai sekarangnya tadi, itu ada beberapa kondisi teman-teman. Nanti ada TPW. TPW ini adalah tingkat bunga wesel. Itu TPW. Oke, tingkat bunga wesel. Nah, kalau TBE itu adalah tingkat bunga efektif. Tingkat bunga efektif itu ada apa yang berlaku di pasar. Nah, nanti ini sama ini tuh pasti udah diketahui teman-teman, tergantung ya. Jadi kalau misalnya nanti ada nggak diketahui tingkat bunga efektifnya, berarti di situ diasumsikan bahwa antara tingkat bunga wesel sama tingkat bunga efektifnya itu sama. Tapi nanti kalau misalnya ada diketahui misalnya berbeda, misalnya di contohku di soal nomor 2 dan soal nomor 3, itu kan beda ya antara tingkat bunga wesel sama tingkat bunga efektifnya. Nah, di situ munculnya namanya nanti ada premium, ada diskon teman-teman. Kalau TBE sama
TBW sama TBE sama kan sebesar nilai nominalnya seperti yang contohnya nomor 1. Nah, nanti ada bisa kondisinya itu bisa premium. Premium itu up. Ketika terjadi apa? Terjadi ketika TBW tingkat bunga Weselnya lebih besar daripada tingkat bunga pasarnya. Jadi munculnya nanti premium. Jadi nanti misalnya contohnya misalnya PV-nya diketahui ya, misalnya udah dihitung PV-nya misalnya 11 juta, 11.000 deh. Tetapi nilai nominalnya cuma 10.000. Nah, di sini yang disebut namanya dengan 1.000 itu disebut dengan premium. Nah, nanti beda kondisinya kalau misalnya kebalikannya teman-teman. Apabila PV-nya cuma 9.000, ternyata nominalnya 10.000. Nah, 1.000 ini diakui sebagai diskon. Nah, bedanya di situ. Jadi, dilihat teman-teman, dia premi atau diskon. Nanti ada treatment yang sedikit berbeda di saat pengamortisasian. Nah, kita lanjut ke soal nomor 1, 2. Langsung masuk ke soal ya. Bisa dibaca dulu ya teman-teman. Di situ kan intinya PT Adhikara itu kan menjual komputer secara kredit kepada PT ABC dengan nilai nominal Weselnya itu 10 juta dan tingkat bunga Weselnya 6%. Nah, waktu jatuh tempo Weselnya itu 4 tahun. Jadi 4 tahun kemudian dari tanggal 1 Januari 2015, berarti kan tanggal 1 Januari 2016, 2017, 2018, 2019, berarti berakhir tanggal 1 Januari 2019, ya kan? Terus bunga dibayar rutin secara rutin, yaitu tanggal 1 Januari. Yang diminta teman-teman itu tentukan PV-nya berapa, schedule amortisasi apabila diperlukan, sama jurnal-jurnalnya. Nah, di sini ada 3 soal teman-teman, beda ya di antara soal pertama sama soal 2 dan 3. Soal yang pertama, soal 1. Kita baca. Soal yang pertama itu jika tingkat suku bunga yang berlaku di pasar atau tingkat suku bunga efektifnya itu sebesar 6%. Nah, di situ ada notes tidak perlu dibuat tabel amortisasi karena apa? Antara TBW itu kan di atas ya, TBW-nya kan 6%. Dan tingkat bunga ya TBW itu ini tingkat bunga Weselnya dengan tingkat bunga pasarnya itu sama teman-teman, yaitu 6%. Nah, kita hitung dulu yang pertama, tentukan A kan ya. Tentukan PV-nya. Tentukan PV-nya. Oke. Caranya kita bahas nomor 1 dulu ya. Nah, di soal itu kan yang A disuruh tentukan berapa sih present value dari Wesel tersebut. Nah, kita cari pertama PV nominalnya dulu. PV nominal itu rumusnya gimana? Yaitu ada nominal dari Weselnya dikali sama present value-nya. Caranya, kalau misalnya di present value nominal itu caranya 1/1 plus I pangkat N. Jadi ini rumusnya untuk PV nominal. Ini 1 ya teman-teman, ini 1. Ini itu apa? Adalah tingkat bunga efektifnya. Ingat teman-teman ya, di sini I bukan tingkat bunga Wesel, tapi tingkat bunga efektifnya. Dan N ini apa? Adalah tahunnya. Jangka waktunya berapa? Itu N-nya. Nah, kita masukin dulu, kita hitung pelan-pelan. Tadi kan di sini di soal kan tadi nominalnya udah dijelasin ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Sini kan 10 juta. Kita tulis 10 juta. 10 juta kita tulis. Hapus dulu. Nah, 10 juta ini kalian kalikan dengan 1/1 plus I. I-nya berapa? I-nya tadi kan 6%, atau bisa juga kalian langsung tulis 0,06. Pangkat N-nya berapa? N-nya tadi 4 tahun. Nah, tinggal kalian hitung aja teman-teman menggunakan kalkulator.
Jadi ini 10 juta dikali hasilnya ini. Aku bakal nunjukin cara ngitungnya sebentar lagi. Nah, jadi cara ngitungnya teman-teman, kita tulis 1, kan disitu dibagi ya, dibagi, kita jangan lupa buka kurung, 1 ditambah 0,06 itu kan berarti tinggal langsung dibagi 1,06, kan? Kan tadi 1 ditambah 0,06 kan hasilnya kan 1,06. Kita tutup kurung dulu. Di pangkat, ini kan pangkat 4. Oke. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,79209. Hasilnya berarti, nah, kalau misalnya sesuai dengan dulu aku sama Bu Hera, itu nulis di belakang koma itu ada 3, jadi cuma 3 angka di belakang koma, jadi 792. Nah, kayak gini aja teman-teman. 10 juta dikali 0,792 berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 792023. Nah, ini ya teman-teman, ini untuk cara menghitung dari PV nominalnya. Tapi gak hanya itu aja, kita harus ngitung berapa bunganya juga. Nah, selanjutnya kita bahas tentang PV bunga. Selanjutnya kita ngitung berapa present value dari bunga tersebut. Dan kita hitung dulu caranya berapa. Caranya adalah TBW dikali nominalnya dikali sama nanti present value-nya. Tapi present value yang annuity, cara ngitungnya rumusnya gimana? Yaitu 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I. Nah, jadi ini bedanya teman-teman ya, aku ulangi lagi. Jadi 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I. Oke. Itu untuk nyari present value dari bunganya. Nah, dari soal yang nomor 1 tadi kita masukin tingkat bunga biasanya berapa, kan sama ya kebetulan ya dengan tingkat bunga tingkat bunga efektifnya. Jadi sama-sama 6% dikali berapa? Yaitu dikali 10 juta dikali tadi kita masukin. Jadi 1 ya, 1 min 1 per 1 plus, ini kan TBI, ingat ya di sini bukan TBW tapi tingkat bunga efektifnya, pangkat 4 per 0,06. Oke, kita hitung dulu hasilnya berapa ini. Sebelum itu kita hitung tadi ini kan 6% dari 10 juta kan 600.000. 600.000 dikali. Nah, selanjutnya kita hitung ini dulu. Kita hitung ya tadi ini, kita ngitung berapa sih hasilnya ini. Caranya berarti kan kita ini 1 min 1, kita jangan lupa buka kurung dulu. 1 dibagi, kita buka kurung, 1,06 kurung ya kan ya, 1 min 1 per, ini kan dibagi 1,06 berarti kan 1 ditambah 0,0 kan 1,06. Kita pangkatin dulu, kita pangkat 4. Nah, kita jangan langsung dibagikan, takutnya salah, biasanya rawan salah. Jadi kita sama dengan dulu hasilnya berapa. Nah, hasilnya kan 0, sekian ini, 0,2 sekian ini. Nah, kalian dibagi dengan tingkat bunga, ini tempat sama ya, tingkat bunga efektif. Tingkat bunga efektif sama kayak ini, oke? Dibagi 0,06. Hasilnya berapa? 3,465. Nah, kita tulis di sini teman-teman. 3, tadi hasilnya berapa? 3,465. Nah, kita hitung berapa hasilnya. Jadi kan berapa? 600.000, 600 dikali 3,465. Berarti 2 juta
2.079.000, 2.079 untuk 23. Ini hasilnya kan dari PV bunga. Nah, selanjutnya kita ngitung berapa sih present value dari vesselnya. Caranya kayak gini. Tadi kan udah dihitung ya teman-teman, berapa PV nominalnya tadi kan 7920 dan PV bunganya 7079 nih. Nah, kita tambah teman-teman. Di sini kan memang hasilnya kan 9999, nggak bulat kan sebenarnya. Tapi kita langsung bulatkan jadi 10 juta. Karena kan asumsinya apabila tadi yang udah jelaskan aku tadi, bahwa apabila TBW tingkat bunga vesselnya dengan tingkat bunga efektifnya itu sama, itu kita piutang vessel itu diterbitkan itu sebesar nilai nominalnya. Nilai nominalnya tadi kan 10 juta, berarti kita terbitkan juga sebesar 10 juta. Nah, pada jurnal, selanjutnya kita bikin jurnal teman-teman. Jurnal pada saat penerbitan gimana, yaitu kita aktif sebagai piutang vessel, pada penjualan sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Oke, jadi yang hasil yang dari sini tadi kita masukin. Ini kan 10 juta aja PV vesselnya ya, PV vessel. Oke, kita masukin. Berarti pada saat penerbitan vessel tersebut diterbitkan sebesar 10 juta. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Untuk yang soal D, tadi kan di soal nomor 1 itu kan harusnya ada soal D. Nah, kita bahas di soal nomor 2 aja untuk perhitungan fair value-nya. Nah, soal nomor 2 itu berbeda teman-teman. Kalau misalnya tadi, kalau soal nomor 1 kan tingkat bunga efektifnya sama tingkat bunga vesselnya kan sama. Di sini beda. Tingkat bunga vesselnya 6%, tingkat bunga efektifnya 4%. Nah, kita hitung sama kayak tadi, kita harus tentukan PV-nya dulu. Berarti kan PV nominal. Itu tadi nominal. Di sini aku nggak tulis rumusnya lagi ya teman-teman ya, langsung aja 10 juta. Nah, 10 juta dikali berapa? Dikali, aku langsung tulis anunya aja, 1 per 1 plus 0,04. Oke, di sini TBE-nya 0,04 ya. Jadi di sini TBE tadi pangkat, di sini pangkat 4. Oke. Kayak gini teman-teman. Nah, kita hitung 10 juta dikali, ini untuk cara perhitungannya itu sama kayak tadi ya teman-teman, caranya di kalkulatornya sama, jadi hasilnya di sini aku langsung 8,55. Nah, misalnya teman-teman di sini 0,8, kan di sini kebetulan 0,8549 atau berapa ya, aku lupa. Nah, di situ langsung dibulatkan. Apabila di atas 5 itu langsung dibulatkan ke atasnya. Misalnya 0,8546. Berarti kan di anukan jadi kayak gini kan, dibulatkan. Tapi kalau ini 1, berarti tetap 0,854 gitu. Oke, dari situ paham ya teman-teman untuk pembulatannya. Nah, kita hasilnya berapa? Hasilnya 10 juta dikali ini adalah 8550. Oke, jadi untuk PV nominalnya kita hitung. Nah, sekarang kita hitung berapa PV bunganya. PV bunga tadi kan tingkat bunga vessel ya, tingkat bunga vesselnya 6%. 6% dikali 10 nominalnya 10 juta dikali 1 min 1 per 1 plus 0,4 pangkat 4 per 0,4. Nah, cara hitungnya sama kayak yang tadi, yang di soal nomor 1 udah aku jelasin ya teman-teman. Berarti hasilnya 600.000 dikali sama 3,630. Oke, berarti di sini hasilnya itu 2178 warga. Hasilnya segini ya, 2.178. Nah, setelah kita temukan tadi, kita tentukan berapa sih PV vesselnya. Berarti kan PV nominal
Jadi kan ketemu 8550 sama PV bunga dapat 2178. Wah, sama dengan 10 10 728 Nah, di sini yang disebut dengan premium, teman-teman. Tadi kan nilai nominal kan 10 juta ya. Nah, di sini disebut namanya premium. Premiumnya sebesar berapa? Bukan sebesar 10.728, tapi cuma sebesar 728-nya aja. Itu yang disebut premiumnya. Nah, selanjutnya kita bikin tabel amortisasinya. Tabel amortisasi itu buat apa? Untuk melakukan penyesuaian di pendapatan bunganya nanti. Oke, kita bikin tabel amortisasinya sekarang. Kita bikin yang namanya tabel amortisasi. Jadi ada komponennya, ada tanggal, kas, pendapatan bunga, amortisasi, sama nilai bukunya. Jadi ini kas yang diterima oleh perusahaan berapa, pendapatan bunganya berapa, amortisasi dari piutang wesnya berapa, sama nilai bukunya nanti. Jadi caranya gimana, teman-teman? Nah, dari 10 yang tadi PV Weselnya kan 10.728 setelah dihitung tadi ya. Nah, kita masukin ke tahun awal tanggal 1 Januari 2015. Oke. Untuk ngitung pendapatan bunganya, caranya untuk ngitung pendapatan bunga, ini aku tulis ya, berarti tingkat bunga efektifnya dikali dengan nilai bukunya. Di sini berarti kan kita hitung ya. Kita hitung tingkat bunga efektifnya tadi kan 4 dibagi 100 ya, 4%. 4 dibagi 100 dikali berapa? Dikali sama nilai buku di tahun sebelumnya. Berarti 10.728 tuh sorry 10.728 tuaga. Hasilnya 429 120. Kita tulis di sini, teman-teman. 429 tadi hasilnya 120. 120. Oke. 429 120. Oke, kita tulis di sini. Nah, selanjutnya untuk amortisasinya kita tinggal ngurangin, teman-teman. Jadi 600.600 tuaga dikurangi 429 120. Hasilnya 170 80. 170 880. Nah, ini karena tadi ini premium, teman-teman. Kan intinya pada saat kita jatuh tempo di sini kan kita ini harus 10 juta kan ya, teman-teman ya. Sebenarnya di sini itu langsung diisi aja nggak apa-apa, teman-teman, di sini. Karena apa? Karena kan pada saat jatuh tempo itu harus kita membayar, maksudnya perusahaan lain membayar kepada kita. Jika kita sebagai perusahaan itu kita menerima piutang weselnya kan, habis dia utang kan dia kembalikan pada saat jatuh tempo, dia itu sebesar 10 juta. Nah, supaya jadi 10.728 10 juta, kita itu harus kurangi dengan amortisasinya per tahunnya, teman-teman. Jadi di situ kan pada tanggal 1 Januari 2015 kan 10.728 tuh 23 dikurangi sama 170 880, hasilnya 10.557 120. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, untuk ke bawahnya ini sama cara perhitungannya. Jadi ini nanti ya, nilai bukunya dikali kan TBE-nya 4%, jadi ini dikali 4%. Di sini aku langsung isi aja, teman-teman. Hasilnya 285 415 176 824. Terus di sini ini aku hapus dulu. 10 3 7 9 405 10 194 581. Nah, karena di sini kan sebenarnya harus di sini sebenarnya kalau misalnya kalian hitung 10%, ini nilai bukunya dikali 4%, nanti kasnya dikurangi pendapatan bunga, amortisasinya berapa. Nah, setelah dikurangi ini itu hasilnya sebenarnya nggak bulat 10 juta. Nah, di sini kita langsung bulatin aja, teman-teman. Jadi kan asumsinya dia jatuh tempo kan tadi asumsinya harus dibayar sebesar 10 juta.
Berarti di sini amortisasinya kita lakukan penyesuaian teman-teman. Jadi supaya dari 10 194.581 berarti kan harus dikurangi 194.581, ya kan ya. Jadi kan dari sini dikurangi ini kan hasilnya segini. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan aja. Berarti 600 dikurangi 194 ini 405 419. Tapi di sini kalian kasih tanda bintang ini. Maksudnya tanda bintang ini kalau misalnya di kunci jawabanku kan kuning. Maksudnya bawah tanda itu bawah misalnya kayak gini. Misalnya kayak kasih tanda bahwa ini adalah pembulatan atau penyesuaian. Kayak gitu. Pembulatan. Dikasih bintang aja biar tahu kalau misalnya itu penyesuaian atau pembulatan. Itu untuk soal nomor 2. Nah, untuk jurnalnya sekarang kita bahas. Nah, untuk jurnalnya kayak gini teman-teman. Jadi sama kayak tadi. Untuk tanggal 1 bulan 1 2015 kan pada saat penerbitan, berarti pertama pada penjualan sebesar tadi kan, kalau tadi kan sebesar nominalnya karena kebetulan antara TBW sama TBE-nya itu kan sama. Nah, di sini beda. Yang kalian masukkan itu sebesar PV. Ingat ya, yang kalian masukkan di pada saat penerbitan itu sebesar PV Wesel-nya. Yang udah kita hitung tadi, ya kan? Tadi PT Wesel, ini kunci jawabanku kan. Situ kan diketahui bahwa PV Wesel-nya 10728, kan? Oke. Nah, kita selanjutnya itu bikin jurnalnya. Langsung sini aja. Kita buat jurnalnya piutang Wes. Selanjutnya ke tanggal 31 Desember 2016. Maksudku. Dimana pada tanggal tersebut kita tuh kan lagi kita melakukan pengakuan pendapatan bunga. Tapi kalau yang kasus ini kita tuh harus ada penyesuaian pada piutang Weselnya. Nah, kita tinggal lihat aja ke teman-teman ke tabelnya aja. Jadi nanti kalian bikin misalnya tanggal 31 Desember 2015 kan sama aja kayak tanggal 1 Januari 2016, ya kan? Nah, kalian tinggal masukin ini aja. Jadi kas ini sebagai piutang bunga, ya kan? Kas sebagai piutang bunga sebesar 600.000. Nah, di sini amortisasinya piutang Weselnya berkurang sebesar 178,80 dan pendapatan bunganya 429.120. Jadi tinggal kalian di sini. Misalnya aku rubah teman-teman. Saya tanggal 31 Desember 2016. Tanggal 31 Desember 2016 berarti kan sama aja dengan saldo tanggal 1 Januari 2017, ya kan? Berarti di sini piutang bunganya 600, pendapatan pada, ya kan, pendapatan bunganya 422 sekian. Terus pada piutang Wesel sebesar 177. Nah, selanjutnya pada saat nanti teman-teman melakukan pembayaran bunganya, pada saat ada pembayaran bunga, berarti kas pada piutang bunga sebesar 600.000. Kalau ini sama kayak yang tadi, sekaligus pada saat jatuh tempo itu sama kayak tadi, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya pada saat penyesuaian fair value, teman-teman, di sini aku nggak pakai papan lagi. Pada saat penyesuaian fair value, nah kan di aku kan bikin soal bahwa pada tanggal 1 Januari 2017 itu fair value-nya tuh 11 juta. Nah, kalian tuh tinggal membandingkan aja teman-teman antara fair value dengan nilai bukunya. Fair value-nya lebih besar daripada nilai bukunya, berarti untung. Intinya gini. Berarti kan kita kan dapat piutang aslinya, piutang kita itu 10.379. Tetapi dinilai kembali itu menjadi 11 juta. Berarti kan lebih banyak toh yang kita dapetin, ya kan? Karena piutang, karena ini piutang. Anggapnya piutang kan kayak pendapatan gitu ya. Intinya pendapatannya kan lebih tinggi, ya kan? Berarti kan disebut dengan keuntungan. Keuntungannya berapa? Itu 620 di sini. Kita buat jurnal penyesuaiannya, berarti piutang Weselnya kan bertambah sebesar 620. Kita sesuaiin. Nah, pada keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi. Jadi untuk jurnal ini tuh tergantung teman-teman. Kalau misalnya dia kasusnya rugi, ya kan? Kasusnya rugi, misalnya nih, aku rubah teman-teman. Nilai bukunya misalnya 12 juta, ya kan? Fair value-nya 11 juta. Berarti kan di sini nilai buku lebih besar. Berarti kan ada kerugian ya. Berarti jurnalnya keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi di debit pada nomor 3 ini itu secaranya itu sama kayak nomor 1 sama nomor 2. Jadi lebih tepatnya sama kayak nomor 2 sih. Tapi di sini kasusnya dia diskon, oke? Karena kasusnya diskon di mana nilai nominalnya itu lebih besar daripada
nilai PV bezelnya, ya kan. Kalau tadi kan di nomor 2 kan nilai PV bezelnya yang lebih besar. Nah, sekarang nilai nominal lebih besar. Oke. Untuk cara perhitungannya itu sama, bisa dilihat, bisa dihitung, dicoba dihitung nanti teman-teman sesuai yang udah aku ajarkan. Terus di sini untuk tabel amortisasinya caranya sama. Jadi misalnya dari nilai bukunya kan tadi PV bezelnya udah ketahui tadi kan. Berarti nilai bukunya dikali di sini berapa? Sebesar tingkat bunga efektifnya. Kalau di soal ini kan 8% ya, 8% ini kan tingkat bunga. Jadi pendapat pun jadi 9,337 ini kali 8%, terus ini dikurangi ini, jadi pendapatan bunganya ini tadi dikurangi sama kasnya. Kalau tadi kan beda kas yang dikurangi pendapatan bunga, tapi di sini kasusnya kan pendapatan bunganya lebih besar daripada kasnya, jadi langsung pendapatan bunga kurangi kasnya, hasilnya dimasukkan ke tabel amortisasinya. Nah, bedanya kalau misalnya di kasus ini teman-teman itu harus ditambah setiap tahunnya. Karena apa? Awalnya kan 9 juta. Sedangkan perusahaan kan mendapatkan uang pada saat jatuh tempo kan harus sebesar nilai nominalnya 10 juta. Berarti kan 9 juta ke 10 juta kan harus ditambah. Jadi harus ditambah sebesar nilai amortisasinya. Untuk jurnalnya seperti ini, nanti bisa dipelajarin. Oke, nanti yang kan udah aku kasih kunci jawabannya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke aku teman-teman. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga paham. Kalau emang masih belum paham, bisa langsung tanyakan ke aku, bisa PC atau bisa diskusi di grup. Oke, semangat teman-teman.